anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran yang baru, yaitu mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Anak-anak, saatnya kita memulai pelajaran kita. Anak-anak, teks eksplanasi berisikan penjelasan tentang terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Struktur teks eksplanasi, pernyataan umum, berisi penjelasan umum tentang sesuatu atau sebuah peristiwa. Penjelasan dipaparkan dengan pengertian atau sebuah konsep peristiwa. Contoh kalimat yang berisi tentang penjelasan adalah ini merupakan, atau ini berasal dari, atau pernahkah kamu melihat, atau ini adalah jenis. Pernyataan umum, contohnya ini merupakan akibat dari sikap yang tidak disiplin yang diterapkan selama bertahun-tahun. Berikutnya ini berasal dari penyakit yang mudah menular. Dan berikutnya pernahkah kamu melihat sebuah antrian yang tidak beraturan. Dan berikutnya ini adalah jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Berikutnya deret penjelas, teks bagian isi, berisi penjelasan yang disertai dengan alasan-alasan atau suatu proses. Untuk peristiwa disajikan sesuai dengan urutan waktu. Struktur teks isi, urutan, sebab, dan akibat. Pada bagian teks ini memaparkan penjelasan-penjelasan yang lebih dalam pada topik yang diangkat dalam teks. Bagian teks ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sebab dan akibat topik fenomena yang dibahas dalam teks. Berikutnya struktur interpretasi atau teks penutup. Pada bagian penutup teks ini, penulis dapat juga menambahkan pendapatnya untuk menyimpulkan pada bagian akhir teks. Anak-anak, bacalah dengan saksama teks eksplanasi berikut ini. Contoh teks eksplanasi, tindakan perundungan atau bullying. Kita sering mendengar kasus bullying atau perundungan di lingkungan kita. Apa yang dimaksud dengan bullying? Tindakan perundungan atau bullying adalah tindakan penindasan atau intimidasi yang dilakukan secara fisik, verbal maupun emosional yang dilakukan berulang kali dan dalam jangka waktu yang panjang pada teman sebaya yang dianggap lemah, sehingga menimbulkan rasa trauma pada korban perundungan. Korban akan merasa dikucilkan ataupun merasa direndahkan oleh orang lain di lingkungannya. Kasus bullying atau perundungan kerap sekali terjadi di lingkungan sekolah, dan hal tersebut dapat menghambat proses belajar bagi siswa sekolah. Bukan hal aneh jika di lingkungan sekolah siswa maupun siswi sangat senang sekali bersenda gurau, baik sesama siswa ataupun antara guru dengan siswa. Namun tanpa disadari dari hal kecil seperti inilah, tindakan perundungan atau bullying dapat terjadi. Diawali dari unsur ketidaksengajaan dalam perkataan atau verbal yang akan mempengaruhi hati dan perasaan korban perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying juga bisa terjadi karena seringnya orang tua ataupun saudara di rumah melakukan bullying dengan perkataan maupun sikap yang tidak terpuji kepada anak-anak. Suatu hari, seorang ibu menyuruh supir pribadinya menjemput Stella, anak sulungnya, di sebuah sekolah internasional ternama di Jakarta. Namun setelah berjam-jam menunggu, si supir tidak juga melihat Stella keluar dari pintu gerbang sekolah. Akhirnya sang supir mencoba menghubungi sang ibu dan pihak sekolah. Setelah pihak sekolah membantu mencari Stella di lingkungan sekolah, akhirnya Stella ditemukan terkurung di kamar mandi wanita dalam keadaan terkunci dari luar dan menangis. Stella bercerita kepada ibunya jika teman-temannya di sekolah selalu berkata kasar dan sering memaksa Stella untuk melakukan hal-hal yang tidak Stella sukai, seperti memperlakukan Stella seperti pembantu untuk mereka di sekolah. Lebih parah lagi, mereka mengunci Stella dari luar di dalam kamar mandi wanita. Sejak saat itu Stella menjadi pemurung dan sering menyendiri di kamarnya, hingga akhirnya kedua orang tua Stella harus sering pergi membawa anaknya ke ahli psikologi. Ini merupakan salah satu contoh tindakan perundungan atau bullying di sekolah. Mengejek bentuk fisik orang lain seperti misalnya, muka kamu jelek, hidung kamu pesek, kulit kamu hitam, kamu pendek,
kamu gendut, dan lain sebagainya akan membuat si korban menjadi kehilangan rasa percaya diri. Contoh lainnya ialah jika bapak kamu tergolong kalangan tidak mampu, kamu pergi ke sekolah dengan angkutan umum atau dijemput ke sekolah pakai mobil murah bukan mobil mahal, dan ada teman-temanmu mengolok-ngolok karena keadaanmu ini. Semua contoh yang telah disebutkan adalah merupakan tindakan bullying verbal. Hal ini tentunya akan membuat si korban merasa emosi dan sakit hati. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan emosional korban dan juga dapat memungkinkan menjadi seorang yang menjadi pelaku perundungan. Perundungan atau bullying fisik bisa dengan melakukan kekerasan secara fisik, misalnya menendang, meninju, menampar, menginjak, dan lain sebagainya. Lain hal dengan tindakan mengucilkan si korban dari lingkungan bergaul di sekolah. Ini termasuk bullying sosial, atau sekarang lebih banyak kita dengar bullying melalui media sosial dengan memberikan komentar negatif terhadap korban bullying secara publik melalui media sosial dan lain sebagainya. Bullying atau perundungan sangatlah tidak baik untuk kesehatan mental seseorang karena bisa membuat si korban menjadi pendendam karena menyimpan amarah dan sakit hati yang terus-menerus, menjadi penyendiri dan ada rasa ketidakpercayaan diri yang terlalu berlebihan serta rasa trauma untuk bersosialisasi. Untuk menghindari hal ini sebaiknya kita menanamkan etika, moral yang baik kepada anak-anak semenjak usia dini, dan para guru di sekolah pun sebaiknya mengajarkan etika dan tata krama bergaul kepada anak didiknya. Mengajari anak untuk bersikap sopan dan berkata dengan santun haruslah dimulai dari usia dini dan haruslah dimulai dari lingkungan rumah. Penting juga untuk mengajari anak untuk belajar berjiwa sosial peduli terhadap orang lain. Mengajari anak untuk bisa bersikap rendah hati dan mau menghormati orang lain mulai dari lingkungan keluarga sendiri. Anak-anak sejak dini juga harus diajari untuk bercerita dan meminta tolong jika mereka merasa menjadi korban perundungan. Dengan demikian, bullying di lingkungan sekolah ini dapat dicegah atau dapat dideteksi lebih awal. Anak-anak, mari kita bersama-sama menganalisa teks. Analisa teks eksplanasi, pernyataan umum, definisi perundungan atau bullying. Dan berikutnya efek tindakan perundungan atau bullying pada korban. Deret penjelas, pencetus tindakan perundungan atau bullying, lalu contoh tempat kerap terjadinya tindakan perundungan atau bullying, dan juga contoh kasus perundungan atau bullying di sekolah. Anak-anak, lihatlah gambar berikut ini. Berikut adalah deret penjelas. Jenis perundungan ada 3, yaitu verbal, fisik, dan juga sosial. Berikutnya interpretasi, komentar, dan saran dari penulis untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan atau bullying. Berikutnya kebahasaan, yaitu yang pertama, kausalitas adalah merupakan hubungan sebab akibat. Topik peristiwa atau fenomena yang diangkat dalam teks eksplanasi berkaitan dengan peristiwa sebelum dan sesudahnya. Hal ini dinyatakan dengan penggunaan verba kausatif dan juga konjungsi kausal. Berikutnya verba kausatif merupakan kata kerja yang dapat menyatakan makna kausilitas seperti menyebabkan, disebabkan oleh, mengakibatkan, diakibatkan oleh, berakibat pada, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Contohnya tindakan perundungan dapat menyebabkan depresi pada korban. Berikutnya konjungsi kausal merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya ada 2 jenis konjungsi kausal, yaitu konjungsi intrakalimat atau konjungsi antar kalimat. Untuk intrakalimat yaitu sebab, karena, dari, maka, sehingga, akibat. Sedangkan antar kalimat yaitu oleh karena itu, jadi, hasilnya, akibatnya, dampaknya. Contoh, kasus Alisa dampaknya kepercayaan diri korban perundungan sangatlah rendah. Dan perundungan itu terjadi karena berawal dari gurauan. Anak-anak, itu dia materi kita kali ini, mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Ayo semangat terus untuk belajar!